Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Adnan Tejo. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya menyelesaikan sengketa utang piutang yang nominalnya tidak lebih dari 500 juta. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Oke, salam mantul. Video ini sengaja saya buat karena berhubung kemarin itu ada yang bertanya ke saya, bagaimana sih cara penyelesaian sengketa utang piutang dengan cepat dan dengan biaya yang ringan. Nah, ceritanya seperti ini. Sebut saja si A, dia meminjamkan uang kepada si B. Nah, uang yang dia pinjamkan itu sebesar 200 juta rupiah. Berdasarkan perjanjian, si B ini akan mengembalikan paling lama 5 bulan. Namun pada kenyataannya, si B ini sudah kurang lebih 2 tahun lamanya juga uang yang dia pinjam tadi itu tidak dikembalikan. Nah, bila teman-teman mendapatkan persoalan yang serupa dengan cerita tadi, maka solusi yang saya tawarkan adalah dengan cara mengajukan gugatan sederhana di pengadilan. Sekali lagi, solusi yang paling tepat menurut saya dan paling cepat juga biaya ringan itu dengan mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri. Nah, gugatan sederhana ini termuat dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang diubah dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum sederhana ini? Gugatan sederhana ini, pada intinya upaya gugatan sederhana itu adalah merupakan tata cara penyelesaian perkara perdata yang nilai gugatan materialnya itu maksimal 500 juta. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman mendapatkan persoalan yang nilai kerugiannya itu 500 juta maksimal, nah itu cara yang paling tepat mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri. Itu saya tawarkan. Nah, apa keuntungannya? Nah, gugatan sederhana ini proses penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau proses berperkara di pengadilan mungkin yang diketahui oleh banyak orang yang selama ini karena membutuhkan waktu yang lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau dalam gugatan sederhana ini hanya membutuhkan waktu 25 hari. Di 25 hari itu perkara sudah selesai. Kemudian yang kedua, dalam gugatan sederhana juga tidak ada upaya hukum banding. Juga tidak ada upaya hukum kasasi. Kalau di gugatan biasa itu bisa kita melakukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi, saya juga kita melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Tapi kalau untuk gugatan sederhana hanya upaya keberatan. Nah, upaya keberatan juga yang dilakukan ini hanya membutuhkan waktu 1 minggu, itu sudah selesai proses pemeriksaannya.
Jadi yang pertama 25 hari ditambah 1 minggu. Jadi paling tidak perkara itu sudah selesai hanya dalam waktu 1 bulan lebih. 1 bulan lebih itu perkara sudah selesai. Jadi sudah ada hasil yang kita dapat. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, upaya keberatan juga tidak diajukan di pengadilan yang lain, tetapi diajukan di pengadilan di mana perkara sederhana tadi itu diperiksa. Misalnya gugatan sederhana kita ajukan di pengadilan A. Nah, setelah putus dan kemudian ada salah satu pihak yang tidak menerima dengan putusan tadi, maka kalau dia mengajukan keberatan itu juga diajukan di pengadilan A. Begitu. Proses penyelesaiannya hanya 1 minggu, tidak lama dia. Jadi seperti itu. Nah, makanya tadi saya sarankan, menurut saya bahwa solusi yang paling singkat dalam menyelesaikan perkara utang piutang tadi yang nominalnya tidak lebih dari 500 juta, maka lebih baik mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengajukan gugatan sederhana itu. Nah, sebelum saya masuk pada tata cara pengajuan gugatan sederhana, terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai syarat-syarat untuk bisa diajukannya gugatan sederhana itu. Yang pertama, untuk bisa mengajukan gugatan sederhana, memang bahwa antara pihak penggugat maupun tergugat itu tidak lebih dari 1 orang. Jadi penggugatnya 1 orang, tergugatnya 1 orang. Bisa lebih dari 1 orang, misalnya penggugat lebih dari 1 orang maupun tergugat lebih dari 1 orang, tetapi mereka harus memiliki kepentingan hukum yang sama. Itu yang pertama, itu syarat yang harus diketahui dalam pengajuan gugatan sederhana. Kemudian yang kedua, alamat tergugat itu harus diketahui. Jadi di mana tergugat berdomisili itu kita tahu. Kalau alamat domisilinya kita tidak tahu, maka tidak bisa juga kita ajukan gugatan sederhana. Kemudian yang berikutnya, penggugat dan tergugat itu berdomisili pada satu wilayah hukum pengadilan. Nah, bagaimana kalau misalnya penggugat dan tergugat itu berada atau berdomisili pada wilayah hukum yang berbeda, wilayah hukum pengadilan yang berbeda? Maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung itu ada solusi yang sudah diberikan. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Penggugatnya berdomisili di wilayah hukum pengadilan A. Kemudian tergugatnya berdomisili di wilayah hukum pengadilan B. Maka si penggugat caranya harus menunjuk kuasa atau misalnya salah satu kantor advokat yang berada atau berdomisili satu wilayah hukum pengadilan dengan si tergugat ini. Gitu. Nah, itu bisa diajukan gugatan sederhana. Kemudian syarat yang berikutnya dalam pengajuan gugatan sederhana ini, penggugat maupun tergugat itu harus hadir secara langsung di pengadilan. Jadi walaupun misalnya tergugat itu sudah pilih kuasa, sudah menunjuk kuasa, kemudian tergugat juga itu sudah menunjuk kuasa, tetapi mereka harus sama-sama hadir bersama kuasanya di pengadilan. Jadi tidak sama dengan pengajuan gugatan biasa seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk dalam proses pengajuan gugatan di pengadilan. Nah,
bila teman-teman misalnya sudah menunjuk pengacara, maka proses pelaksanaan gugatan sederhana ini tentunya teman-teman pengacara sudah tahu seperti apa, itu sudah tahu semuanya. Tetapi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan pengacara dan menunjuk kuasa, maka caranya itu yang pertama kita hadir di pengadilan. Kalau misalnya kita tidak bisa membuat gugatan sendiri di rumah, maka bisa kita langsung hadir di pengadilan. Nah, di pengadilan karena di sana sudah disiapkan blanko gugatan. Nah, pengadilan itu sudah siapkan blanko gugatan. Jadi tinggal kita mengisi blanko gugatan itu. Nah, di dalam blanko gugatan itu ada 3 poin yang harus kita isi. Yang pertama itu adalah identitas para pihak. Jadi identitas penggugat maupun tergugat itu harus ditulis secara lengkap, baik itu nama lengkapnya, kemudian alamatnya dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya kita harus mengisi uraian jelas mengenai duduk persoalan atau posita. Jadi setelah kita isi identitas tadi, baru kita isi positanya. Jadi di posita itulah yang kemudian kita uraikan bagaimana uraian persoalan yang kita hadapi. Setelah kita isi posita, baru kemudian masuk pada tuntutan atau petitumnya. Di sana kita isi hal apa saja yang akan kita tuntut di pengadilan nanti. Nah, setelah kita isi blanko gugatan, baru kemudian biasanya di bank itu langsung memberikan rincian panjar biaya perkara. Itu dirincikan dan kemudian dituliskan di slip pembayaran. Biasanya dari pihak bank itu menyuruh kita untuk membayar di bank, di mana pengadilan, di mana bank sesuai yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah, di sana bisa kita langsung pergi membayar di bank. Setelah selesai membayar, kemudian kembali lagi di pengadilan. Seperti itu. Nah, setelah kita sampai di pengadilan dan kemudian kita menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya perkara tadi, biasanya dari pihak pengadilan langsung memberikan nomor perkara. Seperti itu. Jadi setelah nomor perkaranya itu dicatatkan oleh pihak pengadilan, kemudian proses selanjutnya tinggal kita menunggu relas atau panggilan untuk menghadiri sidang. Nah, dalam proses sidang ini yang kita lakukan pada biasanya dalam sidang pertama ini, hakim yang memimpin jalannya sidang itu terlebih dahulu melakukan mediasi terhadap penggugat maupun tergugat. Nah, dalam proses mediasi ini ada 2 kemungkinan yang akan dihasilkan. Yang pertama, mediasi itu berhasil. Nah, kalau mediasi berhasil, maka hakim yang memimpin jalannya sidang itu langsung mengeluarkan putusan akta perdamaian. Kalau tidak berhasil, maka sidang itu akan berlanjut. Nah, kalau sidang berlanjut, maka langkah berikutnya adalah diberikan kesempatan untuk penggugat ini membacakan gugatannya. Setelah penggugat membacakan gugatannya, baru kemudian diberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawabannya. Jawabannya ini apakah dengan jawaban lisan ataupun dengan jawaban tertulis. Nah, seperti itu. Tapi biasanya itu supaya lebih detail dan kemudian lebih jelas jawaban kita, biasanya diajukan secara tertulis. Nah, setelah mengajukan jawaban, kemudian masuk pada tahapan berikutnya adalah mengajukan bukti-bukti. Baik penggugat maupun tergugat mengajukan bukti-buktinya. Apakah itu bukti surat, kemudian bukti saksi maupun bukti yang lainnya. Nah, setelah mengajukan bukti, kemudian proses berikutnya masuk pada tahapan pembacaan putusan. Nah, dalam pembacaan putusan ini biasanya ada salah satu pihak yang kemudian tidak menerima putusan. Nah, biasanya pihak yang kalah itu tidak menerima putusan.
Nah, bila tidak menerima putusan, maka upaya hukum yang kita lakukan adalah dengan mengajukan keberatan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, keberatan juga itu diajukan di pengadilan di mana gugatan sederhana tadi itu diperiksa. Nah, proses penyelesaian keberatan itu 1 minggu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Itu 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, kemudian perkara itu sudah dinyatakan. Setelah 1 minggu kemudian perkara itu diputuskan, berarti perkara itu dinyatakan selesai. Mungkin itu saja uraian singkat dari saya mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Semoga uraian singkat ini dapat menambah pengetahuan kita semua dan kemudian bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.